yuhka anna syaikha Aba Bakrin As-Sarraja, dan dihikayatkan bahwa Syekh Abu Bakar As-Sarraja, As-Sarraja itu namanya laqab, maka laqab mengikuti kepada mulaqab. Mulaqabnya dibaca mansub, maka laqabnya juga dibaca mansub. Wa yuhka anna syaikha Aba Bakrin As-Sarraja, dihikayatkan bahwa Syekh Abu Bakar As-Sarraj, ini ulama sufi yang wafat pada tahun 378 Hijriah. Jadi kalau ulama 300 Hijriah ke bawah itu masuk dalam golongan ulama-ulama mutaqaddim, ulama terdahulu. Nah, itu yang disebut dengan ulama salafus saleh. 300 Hijriah ke bawah itu namanya salafus saleh. Jadi kalau ulama yang hidup di atas 300 Hijriah itu ulama-ulama mutaakhirin atau ulama kholaf. Nah, sekarang ada kelompok salafi, itu penisbatannya aja. Padahal yang dikatakan salaf adalah yang 300 Hijriah ke bawah. Kalau 300 Hijriah ke atas namanya ulama mutaakhirin. Kalau 300 Hijriah ke bawah namanya mutaqaddimin. Wa yuhka anna syaikha Aba Bakrin As-Sarraja, dihikayatkan bahwa Syekh Abu Bakar As-Sarraj ijtama'a yauman bi ba'dil salihina, beliau berkumpul pada suatu hari kepada sebagian orang-orang soleh. Wa hasolat lahu minhum isyaratun, dan terhasil bagi dirinya dari orang soleh itu satu isyarat. Wa hasolat isyaratun lahu minhum, satu isyarat terhasil bagi dirinya dari orang-orang soleh tersebut. Jadi ada isyarat dari orang soleh, an yaktuba Bismillahirrahmanirrahim, untuk menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sitta mi'atin wa khamsatan wa ishrina marratan, sebanyak 625 kali. Menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 625 kali. Tulis saja Bismillah 625 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis 625 kali. Tulis. Di zaman Sayyidina Umar ada seorang kaisar yang kepalanya itu selalu sakit, migran. Akhirnya diadukan itu kepada Sayyidina Umar. Sama Sayyidina Umar dikasih peci, walan suah, dikasih peci. Dikasih peci asal dipakai hilang migrannya, asal dilepas obat lagi, dipakai hilang, dilepas sakit lagi. Akhirnya ini kaisar bingung, ada apa sih, gue pengen tahu ini di peci ini. Nomannya asal gue pakai lah sembuh, asal gue lepas lah sakit. Akhirnya diperiksa, ternyata di dalamnya itu oleh Sayyidina Umar cuma ditulisin Bismillahirrahmanirrahim.
Asirru bil kaffi la bil harfi. Sir itu ada dari tangan orang yang nulis, bukan dari huruf yang ditulis. Kemanjuran apa saja itu ada pada orang yang melakukannya, bukan apa yang ditulisnya. Helikopter kalau dikendarai oleh ahlinya lah bisa terbang. Coba ukuran kita, jangankan bisa terbang, nyalain aja bingung. Nyalain bingung, bagaimana nyalainnya ini? Maka begitulah yang namanya keris itu, saktinya, mandragunanya, punya kekuatannya. Dari kerisnya apa yang bikin? Yang bikin. Keris itu bisa jadi hebat, keris itu bisa jadi sakti karena yang bikinnya, yang memilikinya. Kalau orang yang nggak punya apa-apa, kerisnya ya sebatas ya benda mati, nggak punya kekuatan apa-apa. Maka begitulah huruf-huruf apa saja menjadi manjur karena keberkahan siapa yang nulis, bukan apa yang ditulis. Itulah kembali lagi kepada makna fasahihin niyata qoblal amal waqti biha makrunatan bil awal. Amalan apa aja itu tergantung niat. Maka apa saja yang kita lakukan semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah, mengharap keberkahan Allah, mengharap kasih sayang Allah. Bahkan dukhulu ahlil jannah wa ahlin nar fihima yakunu bil amal wa khuluduhum fihima yakunu bin niyat. Orang masuk ke dalam surga, orang masuk ke dalam neraka itu ditentukan oleh amal perbuatannya. Sedangkan manusia itu ada yang kekal di surga, ada yang kekal di neraka, bukan karena amal perbuatannya, tapi karena niatnya. Orang kekal di neraka itu bukan karena kejelekannya, karena niatnya. Orang kekal di sorga itu bukan karena perbuatannya, bukan karena ibadahnya, bukan karena kebaikannya, karena niatnya. Coba aja pikirin, orang kafir paling banter seumpama umurnya di dunia 100 tahun dah. Orang kafir 100 tahun dah. Kenapa dibalas, disiksa di neraka selama-lamanya? Mungkin sebatas pemikiran orang yang awam, Allah zalim loh. Orang dia cuma hidup 100 tahun kok dibalas sampai ribuan tahun, selama-lamanya, nggak pakai hitungan tahun, selama-lamanya nggak pakai hitungan abad. Ternyata bukan dari 100 tahun yang dia lakukan dalam kehidupan, tapi karena niatnya itu. Karena seandainya itu orang kafir hidup selama 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1 miliar tahun, pasti dia niatnya kafir terus. Itu yang menyebabkan dia kekal di neraka. 100 tahun orang kafir dalam kehidupan dunia, emang dia nggak pernah berbuat baik sama sekali. 100 tahun pokoknya zalim semua, jahat semuanya. Apa iya begitu? Tidak. Pasti ada sisi-sisi kebaikannya. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada sisi-sisi kebaikannya. Dan sebaik-baiknya manusia pasti ada sisi-sisi kejelekannya. Karena hakikat manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang kita anggap baik banget, sumpah sama Bayu gitu ya. Bayu namanya orang baik banget ini, kagak ada akhlak buruknya ini, kita pandang sebatas seperti itu.
Tapi coba kalau kita deketin, kita akrabin tiap hari kita lihat, lama-lama kelihatan jelek. Begitu kan? Pasti begitu. Karena semua kita begitu. Setiap kita pasti begitu. Sebaik-baiknya orang yang baik, di satu sisi pasti ada keburukannya. Seburuk-buruknya orang yang buruk, pasti di satu sisi ada kebaikannya. Karena manusia yang paling sempurna hanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang kafir 100 tahun, apakah semuanya berbuat zalim selama 100 tahunnya? Enggak ada sisi-sisi kebaikannya. Pasti ada sisi kebaikannya. Tapi kenapa dibalas di neraka selama-lamanya? Karena orang itu kekal di neraka bukan karena amal perbuatannya, tapi karena niatnya. Sedangkan sebaliknya, orang beriman masuk ke dalam surga seumpama hidupnya di dunia hanya 100 tahun, tapi dibalas selama-lamanya kekal di neraka. Kebaikan yang dia lakukan, balasannya nggak seimbang. Cuma 100 tahun, tapi dibalas sampai 1000 tahun, miliaran tahun, tidak ada hitungan tahun, selama-lamanya. Pertanyaannya, itu orang beriman selama hidup seumpama 100 tahun di dunia, emang nggak pernah berbuat dosa sama sekali? Emang nggak pernah berbuat buruk sama sekali? 100 tahunnya dipakai buat benar semuanya, ibadah semuanya, cakep semuanya. Apa iya begitu? Tidak. Tapi kenapa dibalas oleh Allah selamanya di surga? Karena kekalnya orang beriman di surga bukan karena amal perbuatannya, tapi karena niatnya. Seandainya kita dipanjangin umur kita sampai 1.000.000 tahun, 100 juta tahun, 1 miliar tahun, pasti kita niat akan terus beriman. Begitu kan? Itu yang menyebabkan kita kekal di dalam surga. Syekh Abu Bakar As-Sarraj, ketika beliau berkumpul bersama orang soleh, maka dia mendapatkan syarat untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 625 kali. Udah selesai, summa yahmiluhu ma'ahu, lalu dia membawa bersamanya. Bawa kemana-mana. Udah ditulis 625 kali, bawa kemana-mana. Bawa. Fa'innahu yaksuhullahu ta'ala haibatan azimatan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memakaikan untuknya haibatan azimatan, kewibawaan yang besar. Haibah azimah, kewibawaan. Kan ada kewibawaan yang ditanam-tanam. Ada. Dia masang nih, sumpama biar ada kewibawaannya, ditaruh di muka. Jadi susu bukan susu kafe ya. Susu yang apa namanya, pakai cara-cara ilmu di luar Islam. Jadi pakai cara-cara kayak model-model ilmu hitam, ilmu kejawen, taruh buat kewibawaan. Ada juga buat kegagahan, yang kalau ama senjata mental, nah itu buat kegagahan. Atau sumpama buat pengasihan. Jadi perempuan yang mana aja kalau ngeliat dia udah melintir aja, melintir. Nah ini nggak perlu pakai nanam-nanam, ini alami, ini alami. Karena kalau seandainya ditanam di badan, logikanya aja begini. Logikanya aja begini. Kalau seandainya itu kain,
lagi mau ditarik, ada paku yang nyangkut, bagaimana kira-kira? Nariknya susah dan kainnya bisa robek. Maka begitulah ruh ketika dicabut waktu sakaratul maut, ternyata banyak paku di situ yang nganclok di badannya, yang ditanam di badannya, sehingga ditariknya lebih susah. Ada yang nyangkut. Maka disitulah kenapa banyak orang yang sakaratul mautnya susah, karena ada yang ditanam-tanam di badan. Apa buat kegagahan, pengasihan, atau kewibawaan, atau pengwarisan dan lain-lain sebagainya, ditanam di badan tuh. Nanti kan mau ditarik lah susah, ditarik susah. Namun kendati pun demikian, ketika kita menyaksikan orang yang dalam keadaan sulit sakaratul mautnya, bacain surah Ar-Ra'd. Bacain surah Ar-Ra'd. Nanti pas pada ayat walau annal Qur'ana suyirat baru auputian sampai akhir ayat tersebut ulang-ulang 11 kali. Ulang 11, lanjutin lagi. Karena dengan keberkahan surah Ar-Ra'd itu akan dimudahkan ruh keluar dari jasad. Kalau udah meninggal, udah mati, baru bacain surah Yasin. Kalau ditalkinin, yang paling afdol, yang mentalkinkan itu jangan ahli warisnya, cari selainnya. Apakah seumpama guru-gurunya, orang-orang yang dia muliain, untuk menuntun dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan bacanya itu dengan lembut, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Jangan kayak orang maksa, ayo baca, ayo baca. Jangan begitu. La ilaha illallah, ayo baca. Melek lagi nutup. Jangan. Dan terkadang hal-hal yang sepele justru ini membawa dampak besar untuk si mayit. Kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, kadang-kadang kan kita begitu, didatangkan musuh-musuhnya, didatangkan orang-orang yang dia benci dalam kehidupannya, sehingga dia berpaling, nggak mau ngomong itu, bukan nggak mau ngomong dari kalimat La ilaha illallah, tetapi karena ada orang yang dia nggak suka dalam kehidupan. Kadang begitu kan? Mumpung belum dia mati, didatengin nih orang-orang yang dibenci. Pak, nih Pak, maafin nih Pak orangnya nih Pak ya, maafin ya Pak. Abdulnya begitu, supaya dia memfokuskan dirinya dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi Nabi Allah Yakub alaihissalam itu berteman sama malaikat Israil, kagak tanggung-tanggung. Kata Nabi Yakub, wahai Israil, kita ini kan berteman. Kalau engkau ingin datang mencabut nyawaku, kabar-kabarinya supaya saya bisa mempersiapkan diri. Beres, pokoknya beres. Aku akan kirim 3 utusan khobar tentang kematian yang disebut dengan Ruslul Manun. Ruslul Manun, utusan-utusan kematian, bahwa manusia itu akan datang ajalnya, dan itu semua adalah datang dariku, kata malaikat. Maka berjalanlah waktu, datang malaikat Israil, ditanya sama Nabi Yakub, ya Israil, kita zairan amqabidon. Ya Israil, ente datang nih hari mau main biasa silaturahim berkunjung atau mau mencabut nyawa? Kata Israil, hari ini aku akan mencabut nyawamu wahai Yakub.
Berdiri Nabi Yakub, marah Nabi Yakub. Kagak ingat apa perjanjian kita dulu. Katanya mau ngabar-ngabarin. Nah ini kok datangnya dadakan, bagaimana itu? Apa malaikat Israel katakan? Wahai Nabi Allah Yakub, aku datangkan kepadamu berita-berita, khobar-khobar yang disebut dengan Rusulul Manun, utusan kematian, bahwa sebentar lagi aku akan datang. Apa utusan kematian? Berita-berita tentang kematian, bahwa kematian seorang manusia itu sudah dekat. Kata Israel, yang pertama, bayadu sya'rika ba'da sawadi, wa du'fu badanika ba'da quwwati, wa hina'u jismika ba'da istiqamati. Yang pertama, uban di sekujur tubuhmu, apakah di kepalamu, apakah di kumismu, apakah di jenggotmu, pokoknya uban-uban yang ada di tubuhmu. Setelah sebelumnya rambutmu adalah berwarna hitam, maka uban-uban itu adalah berita yang datang dariku, bahwa aku sebentar lagi mau datang. Yang kedua, wa du'fu badanika ba'da quwwati, kelemahan badanmu setelah sebelumnya engkau memiliki kekuatan yang sempurna. Yang ketiga, wan hina ujismika ba'da istiqamati, dan membungkuknya badanmu setelah sebelumnya engkau berdiri tegak dengan kokoh. Tiga perkara ini adalah yang disebut dengan Rusulul Manun, utusan-utusan kematian. Sehingga dalam doa pusaka kita diajarin tuh, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Kemudian Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kullan duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Sebelum datang kepada kami utusan kematian, maka berikanlah kesempatan kami untuk memperbaiki diri kami. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bertaubat. Berikanlah kepada kami untuk menunaikan hak-hak kewajiban kepada sesama manusia, sebelum datang kepada kami utusan dari malaikat Jibril yang memberitakan tentang kematian. Jadi ditulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 625 kali. Udah selesai ditulis, dia bawa. Maka faedahnya Allah akan memberikan kepadanya kewibawaan yang besar, haibah azimah, kewibawaan yang besar. Wala yakdiru ahadun, dan tiada mampu seorang pun anyana lahu bisu'in, untuk menyampaikan kepadanya dengan keburukan. Tidak akan ada seorang pun yang menyampaikan kepadanya dengan keburukan. Gak bisa diganggu orang, gak bisa dibahayain orang, gak bisa dicelakain orang, karena dia langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad jurliba dzalika fasoha, waqad jurliba, dan sungguh ini telah dicoba. Waqad jurliba dzalika, dan sungguh perkara itu telah dicoba. Fasoha, maka benarlah adanya. Benar itu. Fasoha,
Bener itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.